boleh kan, nah namanya juga manusia kan, wajar lah ya, apalagi masih pik-piknya kayak masih kecil, masih remaja-remajanya, masih apalah gitu kan, lagi gendil-gendilnya kalau bahasa Jawa, kayak lagi menjeng gitu kan, lagi menjeng-menjengnya. Jadi kayak menghayal, aduh gimana ya kalau aku disukai majikan sendiri. Gue pernah ngucap di situ guys, sumpah demi Allah ya, gue pernah ngucap kayak gini, aduh gimana ya, aku kayak ngefans banget sama orang Cina, pengen deh punya punya pasangan Cina gitu kan, awal-awalan karena lihat si Sir ini ganteng anjir ganteng terus, aduh gimana gitulah ya, pokoknya waktu itu kan masih remaja-remajanya ya kan. Dan pas kok kenyataan gitu kan, kok kenyataan dia, kok bisa sih Sir menyukai aku gitu kan. Ya orang memang gak ada yang percaya guys, memang orang gak ada yang percaya, apalagi agensi, sampai aku tuh dak sama agensi gitu. Dan si Sir itu menyukaiku dalam bentuk apa, maaf nih, dalam arti mungkin aku nggak mempermalukan dia, memang ini realnya dia. Coba aku ngomong kayak gini ya, aku pun nggak tahu ya harus menunjukkan apa supaya kalian percaya bahwa dia seperti ini untuk aku gitu. Jadi gini guys, dia mungkin udah dewasa, aku memang masih anak kecil lah ya, masih di bawah 20-an waktu itu. Dan ya aku ya kurang lebih 20 ya, memang aku udah tahu kayak gitu. Dan dia itu main di belakang aku, kayak mungkin dia punya CCTV juga, tapi mungkin ya dia di keep silent, maksudnya di privacy gitu kan. Terus dia tuh apa sih, coli, kalian paham kan coli kan, maksudnya kayak onani gitu loh, dia onani di belakang gitu, dia berkali-kali kayak gitu, sampai aku tuh nangis, aku tuh takut karena dia punya istri ya kan. Kita pun nggak mau jahat gitu, kita pun nggak mau jahat sama orang. Memang aku dari dulu masih gadis, dari umur 12 tahun ya sampai besar gitu, aku sering disukai sama suami orang. Jujur nih ya, sumpah demi Allah ya, masa lalu aku kayak gini banget ya, walaupun nggak rusaknya kayak gimana gitu ya, menurut pandangan orang rusak gitu kan ya. Di situ pun aku masih ya kadang orang tua pun gimana, namanya juga anak perempuan, nggak ada yang didik kan ya. Tapi yang penting gue nggak mau, yang penting aku nggak merusak nama kebaikan keluarga gitu loh ya. Jadi pokoknya dari dulu juga udah disukai sama suami orang gitu. Dan untuk kali ini saja, ini majikan aku kenapa menyukaiku sampai begitunya gitu. Sumpah. Dan selalu nih ya, kalau misalnya nggak ada orang ya, entah aku lagi jemur baju, entah aku lagi cuci piring ya kan, entah apa, apalagi aku pakai baju yang agak gini ya kan, tank top ini yang pendek gitu kan, dia pasti kayak gitu guys. Terus dia tuh cairan mani itu kan aku memang paham guys, jadi waktu itu dia tuh dibuang di WC dan dia tuh nggak dipres gitu. Aku kan nggak tahu dia gitu kan, cuman nggak sampai tersentuh gitu, nggak sampai tersentuh. Aku mau gimana sih, harus menunjukkan ke kalian gitu, makanya nunjukin ya kayak gitu. Dia ya komunikasi gitu, walaupun sayang kayak karena tadi HP ku dikutak-kutik sama anakku, jadi nggak tahu jadi obrolan sampai mana. Oke, pokoknya ini semua itu nggak tersentuh sama sekali guys, nggak tersentuh sama sekali, sampai akhirnya aku balik, memberontak untuk balik gitu. Jadi karena aku stres, nggak ada HP juga, dan ya karena ini semua karena mujizat ini Buddhis ya, karena di awalan dari situ. Jadi bertentangan, aku juga nggak tahu kenapa sampai di badan aku kayak gitu, terus di pikiran aku, nanti dulu itu ya, pokoknya ya kayak gitulah guys. Karena waktu itu memang sudah banyak kali guys melakukan onani kayak gitu. Terus gimana sih perasaan aku ya biasa-biasa saja. Mungkin kalau sekarang ya
Nggak, karena dulu tuh aku orangnya takut kan, maksudnya kayak masih takut, masih pikiran itu masih kecil ya kan, pikirannya kecil kan, jadi kayak gitu aja udah takut, udah nangis, udah minta balik, udah nggak betah, apalagi no phone ya kan, HP pun kita selalu, kalau misalnya kita mau nelpon ke keluarga pun kadang-kadang mereka tuh kadang-kadang suka mendengarkan berbicara apa gitu, jadi kita tuh merasa tertekan lah guys, apalagi zamannya itu bukan zaman di 199, ini udah 2000 lebih ya kan, apalagi kalau 2006 nggak apa-apa, kalau di bawah 2010 sih kayak normal, kayak memang kayak gitu, tapi kalau 2000 ke atas kan nggak mungkin kan, 2015 belasan gitu kan udah, kita udah normal gitu loh, tapi no phone gitu ya, gue stresnya di situ, dan gue baru cerita nih. Nah, mujizat itu gue nggak tahu kenapa munculnya di situ guys, karena di waktu itu orang mungkin nggak bakalan percaya gitu kan, karena waktu itu stresnya aku tuh kayak takut banget, aku stres gitu kan, gila ya kan, gila karena pikiran aku tuh kayak aduh Nicholas Jackson terus pikirannya gini guys, gue pernah diperkaos, gue diperkaos di rumah kosong sebelah, karena di sebelah kan ada rumah kosong kan, karena kan namanya rumah komplek kan pasti ada sebelah gitulah ya. Nah, jadi gue pikiran itu waktu stresnya gue diperkaos sama dua orang, terus waktu itu ada kayak mimpi, pokoknya kayak di bayang-bayangan itu ada Dewi Kwan Im sama tulisan lafal Allah gitu kan, nah jadi satu ilmunya gitu kayak gitu, terus di pikiran aku tuh gini lagi, di kan zaman dulu kan kita kalau misalnya orang kampung nih ya, bagi orang kampung yang ngalamin gitu ya, nah itu tuh kayak orang sakti guys. Nah itu tuh dari cicitku, dari kayak buyutku, misalkan kayak sekarang aku masih punya nenek kan, nah nenek punya bapak gitu loh, nenek punya bapak gitu kan, dia orang sakti kan, orang sakti mandraguna gitu loh ya kita sebut gitu, dan dia tuh mimpi dan dia tuh kayak ngebayangin aku tuh, siapapun orangnya yang menyakitin atas nama Daronte atau cucu-cucu Daronte atau Rahayu gitu kan, pasti aku akan balas gitu. Orang lain mungkin nggak akan percaya omongan ke aku kosong kayak gini gitu, kenapa sampai terjadinya kayak gini gitu loh. Dan awalnya kayak gitu guys, dan aku tuh stres banget waktu itu, sampai ya gimana, gue pikirannya kacau bala di situ, sampai akhirnya aku ngebrontak mau balik ya kan, karena aku udah finish kontrak, terus kenapa di renew, karena waktu itu COVID-19 ya, karena COVID-19 itu masih ada kan, aku harusnya balik itu di tahun 2021 harusnya ya, bukan tahun 2020 kayaknya ya, karena aku nambah lagi di Shah Alam punya di 2020 kayaknya ya, karena kan 3 tahun 2 tahun lah ya. Oke, 2018 aku berangkat 2018 19 20 mungkin di situ lah ya. Oke, dan waktu itu aku memberontak karena si amannya juga udah marah-marah sama aku kan, dia selalu marah-marah sama aku kan gitu ya, aku nggak betah, yang aku bikin stres, apalagi dengan kondisi rumah kayak gini ya, aku bikin stres, apalagi tambah anak kecil ya kan, aku semakin stres lagi kayak gitu. Dan pada akhirnya udah aku ngebrontak balik, aku ya apalah pokoknya segala cerita ya, bukan banting barang sih ya, cuma brak gitu loh ya, biar suara terdengar, karena aku ngamuk berhenti kerja dan aku mau kerja waktu itu langsung. Ini si istrinya itu waktu itu pas kita cerita mau pas hari haknya aku dipulangin ke agent gitu. Nah aku cerita gini, pertama kan aku mau kerja kan, aku mau kerja hari itu karena aku pengen balik, oke. Dan aku nggak mau apapun bentuknya kalian jangan misas lagi kan, selalu misas apa yang nggak tahu yang di pikiran aku tuh bikin stres gitu, karena aku butuh istirahat, aku butuh rehat, pikiran aku butuh fresh gitu, dan aku butuh